Bahasa Telugu, bahasa yang memiliki nilai kewarisan, keotentikan, dan popularitas untuk menaklukkan dunia. Setelah bahasa Hindi dan Gujarati, bahasa Telugu merupakan bahasa rumpun India ketiga yang paling banyak digunakan di Amerika berdasarkan laporan tahun 2018 sekaligus merupakan bahasa yang paling berkembang di sana. Di samping itu, ada banyak komunitas masyarakat yang menjadikan bahasa Telugu sebagai bahasa mereka, seperti komunitas masyarakat di Australia, Selandia Baru, Bahrain, Kanada, Fiji, Malaysia, Singapura, Mauritius, Myanmar, Italia, Belanda, Belgia, Inggris, Afrika Selatan, dan Persatuan Emirat Arab. Bahasa Telugu adalah bahasa resmi wilayah Puducherry yang mencakup daerah Telangana, Andhra Pradesh, dan Yanam. Ada sekitar 80 juta orang di seluruh dunia yang berbicara menggunakan bahasa Telugu, dan terdapat kurang lebih 1,1 juta orang yang menjadikan bahasa ini sebagai bahasa kedua mereka. Bahasa Telugu merupakan salah satu dari 22 bahasa yang masuk dalam konstitusi India. Setelah bahasa Hindi dan Bengali, bahasa Telugu adalah bahasa ketiga yang paling banyak digunakan di India. Di tahun 2008, bahasa ini mendapat status sebagai bahasa klasik karena telah berhasil mempertahankan keotentikannya dalam 1500 hingga 2000 tahun. Ada banyak varian penyebutan bahasa Telugu, di antaranya Telungu, Telinga, Tailinga, Tengugu, Tenungu, dan masih banyak lagi. Banyak penelitian etimologis yang dilakukan untuk mencari tahu makna sebenarnya dari kata Telugu. Sebuah asumsi mengatakan bahwa Telugu merupakan sebuah terminologi yang dipakai untuk teritori wilayah Trilinga, sebuah wilayah perbatasan yang mencakup 3 kuil linga, dan sebutan bahasa Telugu ini berasal dari wilayah tersebut. Istilah Telugu sebenarnya telah tercatat dalam kitab Tranatan, karya seorang biksu Tibet. Ia menuliskan bahwa Telugu merupakan sebuah karya peninggalan kerajaan Kalinga. Di sisi lain, beberapa biksu mengklaim bahwa kata Telugu berangkat dari istilah Tilinga, yang merupakan sebutan bagi 3 raja dalam kerajaan Linga. Sebagai bagian dari rumpun bahasa Dravidian yang paling besar, bahasa Telugu memiliki nilai sejarah yang tinggi. Menurut seorang linguis kenamaan India, Badiraju Krishnamurti, bahasa Telugu berasal dari Proto-Dravidian. Sedangkan menurut linguis Rusia, Mikhail S. Andronov, bahwa bahasa Telugu itu telah terpisah dari rumpun bahasa Proto-Dravidian antara tahun 1000 sampai 1500 sebelum Masehi. Terdapat 3 dialek besar dalam bahasa Telugu, yaitu dialek pesisir yang diucapkan oleh orang-orang di daerah pesisir Andhra, dialek Rayalaseema yang dipakai di 4 distrik wilayah Rayalaseema, dan dialek Telangana yang banyak digunakan di negara bagian Telangana. Selain itu, ada pula dialek lain di antaranya Beran, Dasari, Komtau, Kondaredi, Salewari, Vadaga, Srikakula, Vishakhapatnam, Godavari Timur, Nelor, dan Yanadi. Keberadaan kota Lepashki dalam karya Ramayana telah memperlihatkan eksistensi bahasa Telugu dalam literatur India kuno. Apalagi Imperium Sahavatthana juga telah menggunakan terma Prakrit Telugu dalam koin yang dicetak sebagai mata uang. Di distrik Guntur, tepatnya di wilayah Batiprolu, Andhra Pradesh, ada beberapa prasasti Prakrit tertanggal 100 sampai 400 sebelum Masehi yang memuat kata dalam bahasa Telugu. Salah satu dalam bahasa Telugu yang ada sejak 1 abad sebelum Masehi dalam prasasti Sanskrit di desa Amaravati adalah kata Nagabu. Melalui penggalian arkeologis di kuil Kasagaruta dan area di sekitarnya serta ditemukannya prasasti Brahmi yang berumur 4 sampai 5 abad sebelum Masehi. Terdapat prasasti yang ditemukan di dekat gua yang muat kata Talacavantu dalam bahasa Telugu. Diperkirakan, prasasti tersebut berumur sama dengan prasasti sebelumnya. Imperium yang pernah menguasai daratan India telah membuat kontribusi yang besar. Selangkah lebih dulu, Raja-Raja Linga telah melakukan upaya keras dalam pelestarian bahasa Telugu sehingga memperoleh hal yang prestisius darinya. Di lain sisi, terdapat banyak kata bahasa Telugu yang ada dalam prasasti Dharmashila milik kerajaan Asoka dan ada juga di prasasti Prakrit dan Sanskrit pada periode Satavahana, Vishnu Kundina, dan Ikshavaku. Prasasti pertama bahasa Telugu dari wilayah Rayalaseema menjelaskan perihal pentingnya eksistensi dinasti Ikshavaku yang menguasai wilayah itu antara tahun 575 dan 1022 Masehi. Penggunaan bahasa Telugu dalam prasasti tersebut ternyata telah merusak kebiasaan yang dilakukan ketika pembacaan dekrit kerajaan yang biasanya menggunakan bahasa Sanskrit.
Kemudian, 5 tahun sebelumnya, tercatat adanya penggunaan prasasti berbahasa Telugu di wilayah Adanampuram dan daerah di sekitarnya. Dalam periode ini, literatur Telugu mulai terpengaruh oleh bahasa Sanskrit dan Prakrit. Pada tahap-tahap awal, literatur Telugu muncul di karya sastra berbentuk puisi dan di prasasti bercirikan hukum atau pengadilan. Selanjutnya, akan ada karya-karya tertulis dari bahasa Telugu seperti halnya karya Nananya milik Mahabharata di tahun 1022 Masehi. Pada periode Nanaya, selama periode Nanaya, bahasa sastra menyimpang dari bahasa populer sekaligus menandakan adanya perubahan fonetik pada bahasa yang digunakan. Tidak diragukan lagi bahwa bahasa Telugu adalah bahasa sastra dengan tata bahasa sejak masa prasejarah. Buku Sagekanva dianggap sebagai buku bersejarah pertama kali yang ditulis menggunakan tata bahasa Telugu. Buku Trilinga Abdanusana yang ditulis oleh Atharvana Acaraya pada abad ke-13 membahas tentang dasar-dasar tata bahasa Telugu. Kerajaan Vijayanagar yang eksis pada 1336 Masehi hingga abad ke-17 sangat berkontribusi terhadap berkembangnya bahasa Telugu. Di masa perintah Krishna Devaraya di abad ke-16, bahasa Telugu mencapai pada titik tertingginya. Bisa dibilang bahwa pada masa itu adalah masa keemasan bahasa Telugu. Meskipun demikian, bahasa-bahasa rumpun India mengalami modernisasi di abad pertengahan. Selama periode ini, terjadi pemisahan huruf Telugu dari huruf Kannada. Tikkana menulis karya-karyanya dalam naskah ini. Karena pengaruh bahasa Arab dan Persia terhadap bahasa Telugu, muncul dialek yang berbeda dari bahasa Telugu berkembang di daerah Telangan saat ini. Di dataran tinggi Deccan Utara, Kesultanan Delhi didirikan pada abad ke-14. Sebagai hasil dari kemajuan Mughal di selatan, negara bagian Hyderabad dibentuk pada tahun 1724. Hal ini menambah pengaruh Persia terhadap bahasa Telugu dan ini terbukti di awal abad ke-19. Kata kaifiat merupakan salah satu kata dalam bahasa Telugu yang diserap dari bahasa Persia. Benar, ada juga pengaruh dari kolonial terhadap bahasa Telugu ini. Di masa Niccolo de Conti, seorang penjelajah Venesia abad ke-16, ditemukan adanya kemiripan kata dalam bahasa Italia dan bahasa Telugu. Maka dari itu, ia sebut bahasa Telugu ini sebagai bahasa Italia Timur. Di masa kolonialisme, berkembanglah model percetakan dan metode komunikasi khususnya di wilayah kepemimpinan Madras. Di masa tersebut, terdapat percampuran antara tradisi klasik dan modern. Karya-karya dari beberapa biksu seperti Gidugu Venkataramurti, Kandukuri Veralasingam, Gurazada, Apparau, Gidugu, Sitapati, dan Panuganti termasuk di dalamnya. Di tahun 1961, sebuah karya Andhra Mahasabha mulai dikerjakan di Hyderabad yang dipimpin oleh biksu-biksu seperti Gidugu, Venkata, Ramamurti, Kandukuri, Versalingam, Guruzada, Apparau, Gidugu, Sitapati, dan Panuganti. Tujuan utama dalam pembuatan karya Andhra Mahasabha adalah untuk mempopulerkan bahasa, sastra, buku, dan penelitian sejarah dalam bahasa Telugu. Seperti halnya media visual berbentuk film, radio, dan koran yang bertransformasi ke dalam visual nyata atau vision live, versi elit karya sastra berbahasa Telugu telah mencapai kepopulerannya di seluruh dunia. Bahasa Telugu semacam ini telah dikerjakan di sekolah, universitas, dan institusi pendidikan lainnya. Karya sastra dan film berbahasa Telugu telah menjadi kebanggaan India. Di tahun 1993, film Savitri yang diproduksi oleh perusahaan film India Timur atau East Indian Film Company tayang dengan menggunakan bahasa Telugu. Sebagai film berbiaya ekonomis, film Bahubali merupakan film yang rilis dari industri film Telugu. Setelah India merdeka, Telugu adalah bahasa resmi wilayah Andhra Pradesh, Telangana, dan daerah bekas cakupannya. Setelah itu, Undang-Undang Bahasa Resmi Andhra Pradesh muncul di tahun 1966. Dalam konferensi Telugu keempat tingkat dunia yang digelar di tahun 2012, terdapat banyak perdebatan perihal pembahasan undang-undang bahasa ini. Dengan mempelajari dan mengajarkan dan juga mempraktekkan bahasa Telugu, kamu akan bisa meraih banyak kesempatan di dunia ini. Ada banyak kesempatan di sekolah, universitas, dan institusi pendidikan lain, baik sebagai staf mengajar dan non-pengajar, agar tetap bisa menjadi seorang pembelajar bahasa Telugu. Seorang yang telah menyelesaikan pendidikan tingginya dalam program bahasa Telugu bisa mendapat kesempatan untuk mengajar para mahasiswa tingkat sarjana dan pasca sarjana. Memiliki pengetahuan dalam bahasa Telugu akan membantumu bisa bekerja di komite divisi universitas dan juga sebagai penasehat dalam bidang pendidikan. Ada pula kesempatan berkarir sebagai jurnalis, editor, penulis, konten, kreator,
freelancer, translator, dan di public relations sebagai pakar kebahasaan. Karena semakin berkembang dan terkenalnya bahasa Telugu, banyak mahasiswa yang disediakan oleh pemerintah dan institusi swasta baik di India negara dan juga di negara lain. Beasiswa Paguyuban Masyarakat Telugu atau Telugus People Foundation di Amerika dan beasiswa Quad City Telugu Sangham Achievement adalah dua di antara beberapa beasiswa yang ditawarkan. Kami mengetahui ketertarikan Anda untuk mempelajari bahasa dan sastra Telugu lebih dalam, karena bahasa ini berpotensi menjadi bahasa yang populer dan akan banyak digunakan. Info 7 di sini akan bahas lebih jauh perihal bahasa Telugu ini. Mari kita mulai bersama. Mari kita sukses bersama.